refleksi sedikit, refleksi, kemudian sedikit berbincang-bincang dengan sahabat saya. Nama akun TikToknya itu Opung Mans namanya. Jadi, namanya itu Renhat Raji Manurung. Dan saya berpikir ada banyak di dunia ini yang harus disyukuri, dan saya melihat sebetulnya kalau dibilang dia tidaklah manusia yang berlebih, dan bisa dibilang cukup gitu. Dan beliau anak seorang guru, dan mungkin bisa dibilang dia tidak terlalu lama merasakan kasih sayang seorang ayah. Tetapi ada sesuatu yang saya lihat dari dalam dirinya, yaitu sifat seorang ayah. Bagaimana mungkin anggapan orang bahwa keadaan atau dalam dia lahir ke dunia ini dengan kondisi fisik yang tidak semenguntungkan dengan orang lain, tetapi di sisi lain dia bersyukur dan tidak menyalahkan siapapun atas segala sesuatu daripada dirinya sendiri. Dan belakangan saya lihat di akun TikToknya Opung Mans namanya, beliau itu rajin memberikan semangat terhadap teman-temannya yang senasib, dan bagaimana mereka lahir dan datang ke dunia ini. Dia berkunjung ke panti asuhan, dan dia tetap menjadi manusia yang normal. Dia tetap sekolah. Kan kalau saya tidak salah, beliau itu baru saja menempuh pendidikan sarjana tinggi, pendidikan tinggi, sorry. Dan malam ini saya lagi ingin merehatkan pikiran dengan berbincang dengan beliau, dan saya mau tunjukkan beberapa kegiatan beliau yang pernah dia lakukan. Dan semoga kita dapat berbagi lagi. Ini beberapa kegiatan yang Oke, tulang segala apa ya dulu. Ini kegiatan yang beberapa dia lakukan di media sosial dan berbagi. Dan satu pertanyaan yang menurutku, bagaimana beliau itu bisa melakukannya, dan setiap kegiatannya didukung dan disupport dari siapa. Dan saya pernah berbincang dengan beliau ketika kami pernah naik ke Dolok Pusuk Buhit namanya, itu kalau tidak salah tahun lalu. Dan saya melihat dari seluruh kegiatan dan aktivitasnya mendukung dan menjumpai sahabat-sahabat atau teman-temannya yang bahkan kurang mampu, atau bahkan yang ada di panti asuhan. Kemudian beliau juga saya melihat aktif di dalam gereja, dan kegiatan-kegiatan beliau dibagikan di dalam akun TikToknya Opung Mans. Dan malam ini saya mau mengundang beliau
untuk berbincang-bincang dan berdiskusi, bertanya tentang kehidupan pribadi dia, dan sering berbagi tentang pengetahuannya, mendukung anak-anak. Dan cara berbicaranya, saya melihat juga di kegiatan-kegiatan ada acara adat, dia bisa melakukan marhata gitu. Dan hari ini kita akan undang beliau mau lihat di sijugul bau ikuti hamu dan berbicara dengan dia. alana dari yodo Dan saya mau bilang, dua pasahaton di dunia yang terlalu sibuk menilai manusia dari kesempurnaannya, nang pedong malam ini kita akan belajar dari seseorang yang justru dibesarkan oleh luka, tentang keterbatasan, tentang ketulusan, dan tentang arti manusia yang sebenarnya. Dan malam ini saya akan mengundang beliau, seorang pemuda yang mungkin sering dipandang sebelah mata, namun justru di dalam dirinya kita akan belajar tentang kekuatan hati. Dan kalau Opung Mans sudah ada di bawah, silakan di oke, beliau kita undang aja langsung. Selamat malam Opung Mans. malam Bapak. Oke, bagaimana kabarnya Opung Mans? Baik, Baik, sudah makan kah? sudah. Oke, jadi penonton, hari ini kita sedang tidak beradu pikiran, beradu pengetahuan, beradu narasi. Sekarang kita lebih refleksi diri, mendengarkan perjalanan daripada seorang Opung Mans. Mungkin kita akan bertanya tentang masa kecil beliau, terus hal-hal penolakan tentang beliau, kemudian hinaan, atau bahkan mungkin bagaimana seorang Opung Mans itu mengalami kesepian dan perjuangan hidupnya sampai sekarang. Dan mungkin Opung Mans boleh perkenalkan diri lebih dahulu, boru apa, inongnya, dan silakan. Perkenalkan, nama saya Siopung. Nama saya Renhat Rajimanudung, biasa dipanggil Siopung Mans. Saya lahir pada tanggal 6 Mei 2003. Mamaku bodoh Sinaga, lalu yang melahirkan mamaku bodoh si Hombing, yang melahirkan bapakku juga bodoh Sinaga. Salam kenal buat semua tulang dan sanak saudara bapak-bapakku, udaku yang ada di lum ini. Oke, terima kasih Opung Mans. Saya mau bertanya tentang masa kecil dari Opung Mans itu, di mana dan seperti apa, atau
boleh bercerita lebih panjang karena ini hari kita bukan sedang berdebat, lebih kepada mendengarkan atau sharing-sharing perjalanan daripada Opung Mans. Silakan. Oke, baik. Dahulu saya dilahirkan dengan susah payah oleh ibu saya yang bernama Aulita Bodosinaga. Dulu kisahnya mulai dari tanggal 2 Mei kalau nggak salah, Mama sudah mengalami sakit dalam perutnya. Tapi aku terlahir pada tanggal 6 Mei. Posisinya aku tidak menangis dan badanku semua biru. Lalu dokter berinisiatif menyentuhku dengan es batu, lalu terdengarlah suara tangisan dari seorang raji, tapi badanku semua biru. Lalu pada saat itu Mama tidak tahu dengan keterbatasan yang kumiliki, tapi lambat laun nampak lagu ngomong gimana, jalan gimana. Tidak pernah saya jatuh. Mungkin ini adalah suratan tangan yang harus saya jalani. Hari demi hari saya lewati. Saya TK. Lalu setelah itu saya SD, SMP. Di SD saya dibully habis-habisan oleh teman sebaya saya. Bahkan seorang kepala sekolah yang boleh kita katakan sedara dengan saya. Tak usah kita sebut namanya, yang penting dia adalah peparani Raja Narasaun antara butal-butal Hirai, Sitorus, dan Manulung. Kepala sekolah itu mengatakan, kau ke Selby aja, tak pantas kau di sini, kata beliau seperti itu. Dengan berbesar hati, Mama membawa aku ke SLB yang ada di kota Pematang Siantar, tepatnya di Simpang 2. Lalu pihak SLB mengatakan aku tidak termasuk di dalam golongan disabilitas karena hanya motorikku yang terganggu. Lalu hari demi hari Mama selalu membawaku berobat. Di mana dia dengan pengobatan, Mama membawa aku. Lalu di umur waktu aku menginjak kelas 1 SMK, aku mengatakan seperti ini dalam bahasa Batak. Oma tapasoma nama rubati ainung ngaon bagian jala turpuk naikon si jala orku. Mama membawa aku berobat ke medis, dokter saraf, terapi. Namun Bapak membawa aku berobat ke spiritual, boleh katakan pada Buddha. Namun sampai sekarang tidak ada jawaban pengobatan itu. Tapi setiap kali aku berobat,
2 kali 3 kali dipegang tidak ada sedikit pun perubahan, kami stop. Gitu dia teman-teman. Oke, jadi Tapi begitu kira-kira perjalanan daripada si Opung Mans. Ada penolakan, ada hinaan, ada kesepian, dan ada perjuangan hidup. Nah, saya mau bertanya kepada Opung Mans, pernah nggak merasa dunia ini tidak adil bagi dirimu sendiri? dunia itu tidak ada pernah pada saat SD. Dan bagaimana Opung Mans itu merasa tidak adil saat itu? Apakah misalnya ketika melihat teman-temannya bisa normal melakukan segala aktivitasnya, dan sementara Opung Mans itu dihalangi oleh kemampuan motoriknya, kira-kira begitu ya. Dan saya mau bertanya kepada Opung Mans, apa yang paling menyakitkan daripada manusia yang normal yang pernah menilai Anda sendiri? Yang menyakitkan ya pada saat disuruh kamu tidak sekolah di sini, pergi kau ke SLB, langsung oleh kepala sekolah. Dan ya saya bilang dari itu Bapak semarga dengan kita, keturunan Nasasaun tega mengucapkan seperti itu kepada kita. Tapi aku tidak menjadi benci kepada beliau, tetap saya jalin komunikasi dengan beliau. Oke, saya mau bilang kepada penonton, sebelum kita bertanya tentang aktivitas dan kehidupan beliau di masa sekarang, saya mau bilang begini. Kadang manusia tidak hancur karena kekurangan, tapi karena hancurnya seseorang manusia karena kurangnya penghargaan dan dihargai. Dan sejauh ini saya pun selalu dipesankan oleh orang tua untuk selalu menghargai siapapun dan tidak pernah melihat dari fisiknya. Kemudian malam ini saya mulai sadar bahwa hati manusia jauh lebih penting daripada penampilan. Bagaimana perjuangan dia dan bagaimana cara dia di dalam melihat dan memaknai hidup. Dan saya mau lihat itu kegiatan Opung Mans itu ada namanya aksi kepedulian yang dilakukan oleh Opung Mans, itu sering dibagikan di media sosial, itu ada di TikTok tuh. Dan saya melihat ada kepedulian, ada makna kasih, bagaimana manusia yang berarti dan pesan moral terhadap kehidupan. Dan saya mau bertanya kepada Opung Mans, kenapa abang atau Opung Mans memilih untuk peduli dengan orang lain di luar dirimu? Bersama itu host adalah, kalau tidak saya lagi yang peduli dengan penyandang disabilitas, siapa lagi? Saya ingin memanusiakan manusia di dalam hidup saya. Banyak kaum disabilitas atau yang khususnya di circle kita orang Batak malu menunjukkan bahwa anaknya atau bodohnya terlahir seperti kami. Kami tidak ingin terlahir seperti ini.
Tapi inilah surat tantangan yang harus kami jalani. Oke, dan seluruh aksi dari kegiatan Opung Mans dalam berbagi kasih dan memberikan bantuan sedikit banyaknya terhadap ada itu ke panti asuhan. Kira-kira bagaimana cara Opung Mans untuk mendapatkan berupa barang, ada sembako yang dibagikan, dan dari mana sumber pendanaannya? Boleh dong itu ditanyakan ya. Boleh. Silakan. Sumber dananya saya nge-live, tapi kita garis bawahi dulu. Saya tidak pernah menggalang donasi. Ketika orang menghargai karya saya, merasa terhibur dengan live saya, maka orang-orang itu, penonton itu memberikan saya gift. Lalu gift itu yang saya tukarkan untuk membeli itu semua. Jadi tak pernah saweria atau open donasi atau aku mau ke panti asuhan bagilah, tak pernah. Tapi murni dari hati, ketulusan hati. Boleh ditanya, atau kalau boleh saya jujur, ketika saya mendapatkan gift contoh 2.000 kita katakan 2 juta, itu 1.400.000 sampai ke 1.300.000 itu saya bagikan, dan sisanya untuk membeli paket internet. Hati saya tergerak dari ayat Alkitab tentang persembahan seorang janda yang memberikan apa yang ada pada dirinya. Jadi tak pernah open donasi. Ya, kalau ada nge-gift di akhir bulan saya kumpulkan, itu dia. Oke, saya mendengar itu tadi Opung Mans bilang live di TikTok. Nah, kira-kira ketika Opung Mans itu melakukan live di TikTok, konten seperti apa yang Anda suguhkan atau yang ditonton oleh penonton itu? Kira-kira cara seperti apa yang Anda buat? Saya biasa berpuisi, berupasa, atau berlelucon seperti itu. Tapi di setiap boleh semua ngecek atau boleh sambil diputar host kegiatan saya yang tadi host rangkum. Tidak pernah di akhir video saya mengatakan follow, like, dan komen. Karena apa? Itu adalah ketulusan hati. Saya hanya melakukan bagian saya, soal jawaban biar yang kuasa yang menjawab. Oke, dari seluruh kegiatan yang si Opung Mans lakukan itu, pernah nggak ada orang bilang misalnya, si Opung Mans itu udah fisiknya begitu, dikasih bantuan semacam gift dikasih juga ke orang gitu. Kira-kira pernah nggak mendapatkan penilaian seperti itu? Sudah pernah, bahkan pada waktu itu saya sampai redup. Pernah sampai redup ya? Itu pernah sampai redup, tapi bukan padam.
Itu gara-gara waktu itu mungkin ada orang ngasih, terus pemikiran orang, ini udah dibantu si Opung Mans ini, tapi dikasih lagi ke orang gitu ya. Iya, dan stigma bagi orang Batak, gak mungkin dia berbagi kalau nggak kaya. Itu dia. Bagaimana pandanganmu mengenai pandangan orang Batak kalau tunggu kaya dulu baru berbagi gitu? Pandangan gue terhadap itu ya, semua orang berhak menentukan pilihan, tapi kita harus memulai dari hal yang kecil. Gitu dia. Oke, saya melihat juga itu kan ada beberapa kegiatan dari Opung Mans itu. Ada bersama tokoh politik tuh, Joni Mart Girsang ya, kalau saya tidak salah sebut ya. Iya. Terus saya bertanya tuh dalam orang-orang itu dulu, nanti ke konteks yang berbeda saya tanya lagi. Pernah nggak? Nah, ini saya bertanya nih, Opung Mans kan memiliki followers atau pengikut 50 ribuan ya. Nah, 57.000. hampir 50 ribu, oke, 57 ribu. Nah, pernah nggak merasa di saat Opung Mans itu memiliki dan dikenal orang, dan ketika ada orang-orang seperti itu, orang-orang besar, ada kepentingan dan tujuannya, Opung Mans didekatin dan mengambil simpati, dan setelah itu Opung Mans ditinggalkan begitu? Pernah nggak? Banyak, tapi mereka lebih memosting di akun mereka sendiri. Dan sudah sama Lalu ketika saya datang, sebelum itu stigma masyarakat terhadap saya bertemu orang-orang politik, dibilangnya saya penjilat, anggota ini dijumpai, anggota itu, caleg ini, caleg itu. Tapi tujuan saya hanya satu, disabilitas lebih diperhatikan. Saya tidak peduli itu. Lalu ketika saya jumpai si A, si B, si C, mereka selalu ingin memberikan duit kepada aku. Lalu saya tolak. Mengapa saya tolak? Saya mengatakan seperti ini, lebih baik kalian peduli daripada memberikan habis itu lupa. Saya hadir di sini bukan sebagai wartawan, saya katakan seperti itu, tapi saya ingin menyampaikan aspirasi yang ada dalam diri saya seperti itu. Apakah aspirasi daripada Opung Mans itu sudah ada sekarang yang terrealisasikan atau dilaksanakan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan Opung Mans itu? Belum. Dan bagaimana tanggapanmu terhadap dirimu sendiri ketika hal tersebut belum terrealisasi padahal ada janji? Karena saya tahu orang-orang seperti Opung Mans ini, kalau bahasa ininya parrohasada gitu, parrohatudus. Ya, bagaimana tanggapanmu mengenai hal itu? Ya, tanggapan saya, ya namanya manusia, omongannya kadang tak bisa dipegang. Ya, tanggapan saya kepada mereka, mau marah nggak bisa, mau bilang bapak nggak bisa. Tapi dari semua pejabat itu yang sampai sekarang bisa saya hubungi adalah Pak Joni Mart Girsang. Oke.
Terus saya mau bertanya lebih lanjut ini, tapi ini masih tentang perjalanan dari Opung Mans dan mungkin lebih kepada pribadi ya. Opung Mans itu anak pertama tadi ya. Anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Among atau bapak kita masih sehat atau masih ada atau masih ini? Sudah meninggal tahun 2021 2000. tanggal 14 Agustus. Dan bagaimana seorang ibu Boru Sinaga menurutmu memperjuangkan daripada marga Manurung yang 3 ini? Sangat banyak air mata karena Bapak sedikit cerita terlalu banyak di warung tuak. Mama sendiri membesarkan kami. Di bawah Bapak pun aku berobat kampung. Aku ditinggalkan di rumah pengobatan tersebut. Lalu pada waktu tiba dia menjemput aku gitu. Ya kasih sayang seorang bapak tidak begitu indah yang ku alami karena bapak sudah ketergantungan dengan tuak, tapi aku tetap mencintainya dan bersyukur aku terlahir sebagai marga Manurung yang mampu menjalani hidupku bukan dengan ada apanya, melainkan apa adanya. Oke. Dan saya mau bertanya kepada Bung Mans. Pendidikan abang terakhir itu saya lihat ada wisuda itu dan sarjana hukum. Begitu ya, sarjana hukum ya? Iya, Nah, sarjana hukum. sarjana hukum. Opung Mans sebagai sarjana hukum dan disabilitas. Kira-kira kalau Opung Mans itu menjadi seorang sarjana hukum atau seorang pengacara, apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkan kesempatan sebagai pengacara? Yang aku lakukan menegakkan undang-undang tahun 2016 nomor 8. Boleh Bapak, boleh host buka atau kita bacakan di sini undang-undang disabilitas tahun 2016 nomor 8. Sorry teman-teman, aku bukan anak dari pendeta mengatur menulung, ya beda ya teman-teman. Itu tahun 2016 ya? Iya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah peraturan hukum di Indonesia menjamin hak asasi manusia. Nah, di sini diatur pemerintah dan Pemda wajib mensertakan anak-anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. Kemudian mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan dari kekerasan, partisipasi publik.
Kewajiban pemerintah wajib menyediakan akomodasi yang layak dan aksesibilitas di fasilitas publik. Kemudian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Dan kalau mau berbicara tentang sensorik atau motorik, Opung Mans itu tergolong disabilitas. Apa yang mau disuarakan tentang itu? Tentang itu lebih ke, kalau kita ulik lagi host, lebih ke bantuan yang khusus untuk penyandang disabilitas yang terus menerus dicairkan oleh pemerintah tapi tidak sampai kepada teman-temanku sekalian. Makanya melalui video-video itu sebenarnya tamparan keras untuk dinas sosial, karena sudah ada ketika nanti kita baca undang-undang itu lebih mendalam, ada di situ tertulis bahwa pemerintah mencairkan dana berupa tunjangan beras, gula, dan minyak. Nah, di mana itu? Artinya itu kan tadi hanya garis besarnya saja, bukan ikut poin-poinnya itu. Kalau dibaca dengan poin-poinnya, kalau nggak salah itu ada 2 lembar. Tapi yang kutekankan di situ tamparan keras bagi seluruh ASN yang bekerja di Dinas Sosial Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Simalungun. wow. Jadi kalau kita bisa melihat ya, cara berpikir atau rasionalitas yang dibangun daripada si Opung Mans itu tidak kalah dengan manusia yang normal. Hanya saja di dalam pada beliau mengalami namanya keterbatasan sensorik atau motoriknya. Nah, saya melihat ada kegiatan daripada Opung Mans, yaitu tentang identitas dan budaya orang Batak atau Habatakoni. Dan konyolnya menurutku ya, sangat konyol menurutku. Di saat saya sebagai orang yang mungkin normal secara fisik, normal secara penampilan, tetapi saya tidak semampu semangat yang dibangun oleh si Opung Mans tentang Habatakon ini sendiri, tentang Batak. Bahkan sering saya lihat berkunjung ke tempat-tempat pemandian air Marpangir gitu, dan Marupasa. Dan saya mau tanya, bagaimana pandangan Opung Mans tentang Habatakon ini sebagai anak muda nih? Dengan saya tentang Habatakon itu saya berikan sedikit, tapi itu lebih kepada Hahomion. Tapi cinta akan budaya, cinta akan leluhur. Saya mau tekankan, jangan tinggalkan budayamu demi popularitasmu. Seperti di Bali, orang-orang berlomba-lomba ke pemandian, bahkan sampai menarik wisatawan lokal. Tapi karena banyaknya stigma masyarakat, ya pemandian itu jadi
terasa angkel si belebegu dan lain sebagainya. Benang merahnya seperti ini. Di orang Katolik tugas orang meninggal itu ada. Tugas orang meninggal itu adalah apa? Menjadi pendua bagi kita seperti bapakku sudah meninggal. Tapi bukan berdoa kepada bapakku, tapi Pak, doakan aku, anakmu. Atau ketika kita pergi ke tempat leluhur, opung, doakan saya cucumu. Dalam bahasa Batak itu sonon. Halagi seluruhnya nagabi palhitian, tangi sileo pasu-pasu. Nagabi palhitian, pasahato tonggo-tonggo ta tumula jadi. Tapi ketika kita berdoa opung leanau songonon, baru itu si belebegu. Tapi opung tangyak konau, ada anggiat, tiur dalam bulu sokku, tioi dapotokku, jupang nahudalahi, nang dapot, nangaka, nahululu. Oke, kalau Opung Man sendiri itu dalam marupasa itu belajarnya dari mana? Tinggil mananginangi, bakol makatahon. Tinggil mananginangi, bakol makatahon. Itu semua tidak ada saya baca, teman. Hanya modal telinga saya ini. Wow, jadi saya melihat itu ada di acara pesta, ada acara adat. Opung Mans itu sudah ikut ya sebagai naposo ya, membuat ucapan sambil marupasa. Kira-kira untuk upasa terhadap kami duli-duli aik ini seperti apa coba? Kira-kira bisa nggak dibuat itu? Atau upasa untuk ama-ama yang selalu menekan kami duli-duli aik ini? Oh, kalau upasa itu adalah oputa na barjolo mardukoto siya lagudi pinuka ni na barjolo si hotonon ni na barpudi. Upasa itu memiliki makna, memiliki doa tersendiri. Tapi banyak sekarang beralgoritmakan pantun, dikatakan upasa Batak, tapi yang dikatakan pantun. Saya beli satu contoh untuk anak muda atau perantau. Ada tako tu busuk buhit, mato pako tau toba. Daw masih kita kasait sa Roma aka silas ni Roha. Apa kalau upasa itu ada arti dan doanya. Dahulu orang Batak berlomba-lomba naik ke puncak busuk buhit atau ke tempat yang tinggi untuk berdoa. Itu dia. Jadi upasa itu memiliki arti dan makna seperti itu. Oke, terima kasih Opung Mans sudah membuat upasa. Tapi saya mau buat upasa dulu untuk ama-ama di room ini. Asanita ba ma boji-boji mabain hadak-kadang. Molodunga mangoli una benyan semertadangi. Nah, kira-kira bisa nggak itu? Itu salah Bapak. Salah itu ya. Lebih baik Bapak mengatakan itu pantun, bukan upasa. Coba apalah di Asanita ba boji-boji. Apalah boji-boji.
seperti tadi ada takut tuh pusuk buih. Jelas dia. Ay nama ngeleseng yak kamamay daw isun. Bisa na dong kesempatan. Ide. Jelas dia. Ada makna dari kata itu. Asadinahu multio moloinna. Apalah arti dari kata asadinahu multio? Gini. Multinahu multio berarti asa sobu uas. Asa meluahi tasian uasi. Asa dio pasarian. Jadi memiliki arti seperti itu. Ada binatika kudul mainnya duduk binitapian. Kenapa enggak dibilang ada binatika bulu? Buat ikut kudul, buat ikut patik. Harus kita mengetahui atau makna itu atau kata itu memiliki makna. Wow, menarik gitu ya, menarik. Si Opung Mans sampai mendalami pemaknaan seperti itu ya. Dan Iya. pertanyaan saya, Opung Mans, pernah nggak Anda berkunjung ke Pusuk Buhit? Gitu? Oh, saya baru ingat. Terakhir, Saya lupa. Ya, saya lupa. Kita pernah berkunjung ke Pusuk Buhit bersama Bang Mukhtar Sinaga ya. Dan waktu itu ada dua beban yang saya bawa, yaitu Ama-Ama satu, Mukhtar Sinaga, dan Opung Mans ya. Ya. Dan jadi teman-teman, karena tua-tua kamongina, si Opung Mans ini sudah beberapa kali mungkin berkunjung sampai ke puncak Pusuk Buhit, dan dia mampu berjalan saat itu. Dan dibalik keterbatasan fisiknya, dia memiliki tekad, memiliki semangat untuk sampai ke puncak yang lebih tinggi. Dan saya pikir semangat saya sebagai manusia yang normal mungkin lebih tinggi daripada semangat Opung Mans, bahkan dalam tentang jodoh ya. Opung Mans sudah memiliki ini ya, sudah memiliki sudah memiliki pacar atau teman. sudah ada satu perempuan yang menerima keterbatasanku, walaupun keluarga dari wanita tidak menjelekkan, tapi benang merahnya semua orang tua ingin yang terbaik untuk putrinya. Oke, jadi si minimal Opung Mans ini sudah dari segi manapun itu sudah menang daripada saya ya. Padahal saya semenjak lahir itu sudah dikutuk menjadi manusia yang tampan, gagah, perkasa, dan pemberani itu ya. Tapi sampai sekarang saya harus akui, saya belum memiliki seperti apa yang dimiliki Opung Mans ya. Minimal ada kawan Opung Mans PC Bobo gitu ya. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan saya kepada Opung Mans, apa harapan atau cita-citamu untuk kedepannya? Cita-cita saya dari konten dari TikTok ya, dari TikTok, dinas sosial lebih sadar dan memakai hatinya untuk tidak memakan yang bukan haknya berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi
dari kutipan undang-undang itu ada sebuah kata yang saya kutip dan saya rangkum. Kami tidak ingin diri kami terlahir seperti ini. Tapi apa yang bukan hak kalian, tolonglah kalian berikan kepada kami. Sungguh teganya kalian semua menggunakan hak itu, entah kemana perginya. Tapi tolong semua dana disabilitas itu lebih transparan. Oke, terima kasih Opung Mans. Dan kira-kira kami, atau jangan kami ya, saya gitu, karena pengen atau butuh mendengarkan sebuah puisi dari Opung Mans gitu. Kira-kira bisa nggak kami mendengarkan satu puisi tentang lantunan puisi dari seorang ibu terhadap anaknya gitu? Kalau boleh, nanti di akhir aja itu, karena saya kebetulan lagi lowbat. Oh, lagi di charger ya? Oke. Iya. Dan pertanyaan saya berikutnya, apa harapan atau ada nggak sesuatu yang Anda mau sampaikan atau ucapkan terhadap orang-orang yang telah memberikan perhatian penuh atau perhatian khusus, yang memberikan hatinya secara tulus kepada Opung Mans? Boleh menyebutkan namanya, terima kasih kepada ini, terima kasih kepada ini gitu. Nanti saya posting ini di YouTube ya. Silakan. Yang mau saya ucapkan terutama terima kasih kepada udah saya Robin Januarto Manurung yang 2 tahun ini mensupport saya di dunia nyata melalui fasilitas yang dia berikan. 2 tahun aku tinggal secara gratis di hotelnya kos. Seorang Opung Mans bisa berkos di salah satu hotel legend di kota Pematang Siantar. Terima kasih Bu juga buat udah ku madolop manulung opungku madingan manulung beserta keluarga, dan lebih-lebih kepada tulangku Mustari Sinaga yang mensupport aku dengan begitu tulus. Makasih Tulang. Dan sedikit cerita apa yang ku bagi kalau kita memakai kalkulator ya Bapak. Satu video itu rate-nya 1.500.000 ke atas. Per satu video itu kita katakan saya tidak pernah angkat PD ketika saya jarang angkat PD ketika bantuan saya di bawah nominal 1 juta. Tapi setiap bulan saya berbagi. Lalu kalau dihitung-hitung apa yang saya bagikan sudah dibayarkan lunas
oleh Tuhan melalui sosok Robin Manurung dan keluarga beserta tulangku Muskal Sinaga. Karena Bapak, harga kamar yang kutempati per hari 500.000, belum lagi uang makanku yang ditanggung oleh beliau dan jajan kami. Kami berdua orangnya juga makan 300 sampai 500.000 tak kemana jajan kami berdua bersama beliau. Belum lagi uang rokok dari beliau. Lalu dari Manolo Manurung saya terus mendapat perawatan salon, rambut, perawatan kuku, perawatan kulit. Lalu dari tulang Muskal Sinaga, ketika aku merindukan sosok yang kucintai di kota Batam, tulang, aku rindu dengan dia. Beliin tiket ke tulang, dia belikan dengan senang hati. Bahkan 1 tahun di bulan depan, aku mengenalnya bulan 6 tahun lalu. Tapi kurang lebih sudah hampir 9 kali selama 1 tahun aku diberangkatkan beliau ke kota Batam. Kalau kita kalkulasikan Bapak, sekali berangkat berapa ke Batam. Jadi apa yang saya tekankan, jangan tanya. Saya tidak pernah menyangka semua akan jadi seperti ini. Perbuatan baik telah berbalik kepada saya. Jangan tanya akan apa yang kamu dapat, tapi tanyalah dulu dirimu sendiri apa yang sudah kamu perbuat. Lalu saya tidak menyangka apa yang saya berikan berbalik kepada saya. Oke, lanjut. Tapi seperti ini, semua orang-orang baik saya tidak ada yang dari TikTok yang benar-benar utuh memberikan terus ada kepada saya. Karena saya minta Dios, dong di mana saya lihat. Lah, ketika saya video di TikTok ini atau memberikan uang jajan melalui nomor dono atau nomor rekening, setelah masuk saya selalu mengusahakan di bawahnya perbelanjaan, yaitu belanja sembako, belanja minyak. Jadi semua itu ya seperti itu kalkulasinya Bapak. 70% yang ku dapat dari TikTok ini ku pakai untuk berbagi, 30%-nya saya pakai untuk membeli paket seperti itu. Oke, kira-kira ada nggak masukan atau pesan Bapak atau si Opung Mans kepada saya yang tampan ini belum memiliki pacar seperti Opung Mans? Jangan terlalu memilih, itu aja. Cuman itu aja ya. Iya.
Sesimpel itu ya. Iya. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dan bukan pertanyaan sih. Apa pesan atau semacam seruan daripada Opung Mans terhadap seluruh manusia yang mungkin kadang mengalami serangan secara verbal atau mungkin ada serangan fisik gitu. Dan nanti penonton, saya mau cerita sedikit bahwa saya pernah melakukan perjalanan dengan Opung Mans ini selama hampir beberapa bulan ya. Tapi 3 sebelum bulan. 3 bulan, oke. Tapi sebelum saya nanti bercerita tentang sedikit perjalanan kami, tapi coba dulu Opung Mans mau menyampaikan seruan terhadap orang-orang yang sering melakukan serangan verbal atau serangan fisik terhadap keadaan daripada diri Opung Mans, termasuk teman-teman dari Opung Mans yang mengalami disabilitas. Bagi teman-teman yang membuli, kita katakan seperti itu, yang menyerang kami, ya kalau kamu memang manusia dan punya hati, saya hanya mau mengatakan sepatah kata, siapa yang menghina ciptaan Tuhan, maka menghina Sang Pencipta. Jangan tambahi dosamu sendiri. Singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi saya sedikit cerita ya. Jadi dulu mungkin tahun lalu saya pernah dengan Opung Mans ini hampir bulan 7 sampai bulan 9. bulan 7 sampai bulan 9 ya, 3 bulanan. Dan kami pernah itu bersama-sama ke Jakarta, ada urusan saat itu. Dan balik dari sana, kemudian kami ada beberapa saat itu berada di Siantar, dan saat itu ada sesuatu yang mungkin saya rasakan begini. Saya tahu bahwa saya itu orangnya kontroversial gitu, dan yang saya tahu bahwa terhadap diri saya sendiri banyak hinaan atau orang-orang sering mencaci dan memaki. Tetapi ada sesuatu yang tidak mungkin bisa saya tahan diri saya saat itu, ketika orang-orang menghina di luar daripada diri saya. Bahkan beberapa kali saya sampaikan kepada si Opung Mans ini, kalau saya lagi live di TikTok, kau jangan muncul ya, saya bilang waktu itu. Karena nanti ada orang yang menyerang secara pribadi atau secara fisik, di situ saya mungkin akan emosional begitu ya. Dan kami itu pernah melakukan perjalanan ke Pusuk Buhit, dan ada permintaan daripada Opung Mans ini kepada saya pribadi dan belum saya iakan ya, yaitu beliau meminta kepada saya untuk menemani beliau ke Dolok Simanuk-Manuk. Dan permintaan daripada beliau itu tetap masih saya pikirkan, masih saya pertimbangkan, karena saya mengingat bagaimana terjalnya dan susahnya saya sampai ke Dolok Simanuk-Manuk saat itu. Dan saya tahu dan paham fisik saya seperti apa, dan ketika saya membawa Opung Mans itu artinya saya harus bekerja berat begitu. Dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang atau waktu yang tepat, di momen yang tepat, saya akan mengajak beliau ke puncak
si manuk-manuk ya, walaupun sekarang akses ke sana itu masih tergolong sangat sulit begitu. Dan yang kemudian sebagai close atau penutup daripada acara refleksi kita ya, refleksi karena besok kita sudah ada acara berdebat, berpikir, bertarung secara pengetahuan, tapi ada satu manusia yang memberikan saya gambaran bahwa bersyukur itu penting ya. Rupanya bersyukur itu penting gitu. Ada nggak atau bisa nggak Opung Mans berpuisi dulu gitu? Boleh. Nah, jadi teman-teman karena tua-tua kainang hanggina penaribot Opung Mans ini di TikTok, di media sosial mau dia berpuisi gitu, dan puisi-puisinya mungkin sangat menyentuh ya, sangat menyentuh dan sampai ke kolbu gitu ya. Dan beberapa kali beliau itu berpuisi, saya sebagai manusia yang dilahirkan dengan keras juga ikut tersipu ya, dan bersedih begitu. Dan kira-kira puisi yang mau diberikan atau yang mau dibuat oleh Opung Mans itu konteksnya seperti apa? Suaranya belum kedengaran itu Opung Mans. Ini saya matikan musiknya ya. Belum. Belum. Coba. Efek juga belum. Udah, ini udah. Tunggu ya. Agak sabar ya penonton. Jadi si Opung Mans ini tangannya itu ada tremor gitu. Jadi di setiap dia megang sesuatu pasti goncangannya kuat. Jadi mulu maniok toloron, kalau udah pecah, gitu. Ada malu maniok susu boy dong. Oke, tepuk tangan udah masuk. Coba, belum. Udah. Oke. Jadi puisi ini untuk seorang ibu omaku nabudzu mau lihat emak diholong nang papai namu nawilala siat naedek satu nama godangau di pada mudu-mudu doau madongan tania mau dia de malinang di luhur aka nabi naemu hodo di batang nahwija di gulmi ningolungu madongan asiniloha madongan niludoho
pabalgahunau martingangudan ditiba lasniali asa anggian boy mangan boy minum mami aga gelikmon sayang dia ma anak mon gabiana si bogor mau lihat dainang di saluna akaholong ng babayanan na hilala siyan na ite mau lihat dilut akaholong na binayan mo sayang giyan au gabiana si buagkuan si anon ujuluanon mau lihat dainang mau lihat begitu dia puisinya. Oh, jadi beginilah kegiatannya live di TikTok ya, karena saya itu selalu menghindari hal-hal yang bersifat apa ya, perasaan gitu. Karena mulunga hal-hal yang bersifat perasaan murada tangis gitu. Jadi, tapi terima kasihlah untuk Opung Mans untuk diskusinya, kemudian untuk wawancaranya, semua sampaiannya, dan saya belajar malam ini kita tidak sedang menonton atau saya sedang tidak menonton sebuah atau melakukan wawancara, tetapi sedang diingatkan bahwa manusia tidak diukur dari tubuhnya. Dan terima kasih untuk semua yang hadir malam ini. Jika dunia mulai kehilangan rasa peduli, maka biarkanlah percakapan ini menjadi sebuah pengingat bahwa menjadi manusia jauh lebih penting daripada terlihat sempurna. Saya Guru Sending mengucapkan terima kasih kepada Opung Mans, dan satu percakapan, 1000 pelajaran dan jutaan inspirasi untuk lebih mengucap syukur terhadap kehidupan ini. Terima kasih Opung Mans. Terima kasih juga bagi semua penonton. Mana tahu ada yang request puisi atau bincang-bincang, saya membuka DM saya, boleh di DM. Nanti sebisa saya akan membalasnya satu persatu. Terima kasih atas rezeki malam ini yang kalian berikan. Begitulah ciri khas saya. Ya, dalam bahasa Batakna, perlu kita sudah si humisik. Alay selama dilaipon naging tangapala namang igilaw di sibahin ng muna. Alay sayanggia ma akagip na huli na rapoton gabi tu pala pasu-pasu dihita sa luna. Asaba ko na malhalto dologido na mallubian. Urasaw na madyalo malipagad na madiamu sika ni na mga lea. Madudu. Matutu. Oke. Terima kasih Opung Mans. Sehat-sehat Opung Mans di sana, dan sampaikan salam kepada inong kita di sana ya. Iya. Oke.